Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi dengan kami, mudah-mudahan sahabat selalu dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk yang terikat oleh waktu. Karena sifat daripada waktu adalah mengikat. Yaitu manusia terikat dengan waktu dulu, terikat dengan waktu sekarang, dan terikat dengan waktu yang akan datang. Karena antara waktu dulu, sekarang, dan yang akan datang adalah suatu kaitan yang tidak terlepas. Karena manusia adanya adalah ke muka bumi adalah karena ada waktu atau sejarah masa lampau. Sejarah masa lampau adalah sejarah tentang pemberian tugas-tugas amanah kita. Dan waktu sekarang adalah waktu tentang ujian amanah yang diberikan oleh Allah. Dan waktu yang akan datang adalah waktu hasil daripada kita melaksanakan amanah di muka bumi ini. Maka manusia adalah makhluk yang terikat oleh waktu. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat daripada waktu adalah selalu jalan terus maju ke depan. Dia tidak akan kembali mundur ke belakang. Maka ketika manusia tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka yang akan terjadi adalah manusia dicelaka di dunia dan di akhirat. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah, sedetik saja waktu yang kita tinggalkan tidak akan bisa kembali. Maka ketika waktu yang kita tinggalkan tidak digunakan dengan nilai-nilai yang positif, maka itulah kerugian. Maka ketika waktu itu digunakan dengan sebaik-baiknya, dengan nilai-nilai yang positif, itulah keberuntungan. Namun, sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menjelaskan ternyata banyak sekali manusia yang mengalami suatu kerugian. Kenapa? Karena tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wal asr innal insana lafi khusr." Demi masa, demi waktu, Allah bersumpah dengan waktu. Allah bersumpah dengan masa. Maka ini membuktikan waktu itu sangat penting. Apa? Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Jadi pada hakikatnya manusia ini adalah rugi. Yang kaya rugi, yang miskin rugi, yang pejabat rugi, yang rakyat jelata rugi. Maka seluruh manusia itu rugi. Yang muda rugi, yang tua juga rugi. Jadi ketika manusia tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, pada hakikatnya manusia adalah dalam kerugian. Lalu siapa sih manusia yang tidak rugi? Allah menjelaskan, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu. Yang pertama dia yang tidak rugi adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah, iman kepada malaikat, atau iman kepada rukun iman itu sendiri. Mereka lah yang orang yang tidak rugi. Maka illal ladzina amanu, mereka-mereka yang tidak rugi itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah. Karena yang tidak rugi adalah orang yang beriman, lalu bagaimana kita? Maka harus selalu meningkatkan kualitas keimanan kita. Kita harus selalu bagaimana
menambahkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip keimanan kita semakin naik. Karena pada hakikatnya keimanan manusia itu bisa naik, bisa turun, maka seyogyanya manusia harus selalu berusaha untuk menaikkan keimanan. Kenapa? Karena keimanan ini adalah sebagai dasar daripada diterimanya amalan-amalan seseorang. Iman asasul amal. Iman sebagai landasannya amal. Namun orang beriman harus memiliki dasar. Orang beriman harus memiliki pondasi. Orang beriman harus memiliki pupuk daripada iman itu sendiri. Apa itu pupuk iman? Yaitu al-ilmu asasul iman. Ilmu adalah dasarnya iman. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik." Agar orang-orang yang diberikan oleh Allah ilmu meyakini bahwa Al-Qur'an itu benar. Fayu'minu bih, lalu mereka beriman. Fatuhbita lahu qulubuhum, lalu hati mereka tunduk padanya. Jadi orang yang beriman ini adalah karena dia mempunyai dasar, yaitu ilmu. Maka dengan demikian kita harus menambah keimanan dengan apa? Dengan selalu giat menambahkan nilai-nilai keilmuan di dalam diri kita. Maka keilmuan itu menuntut ilmu menjadikan kewajiban setiap muslim. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Maka karena itu suatu kewajiban, barang siapa yang tidak mau menuntut ilmu, maka itu menjadi dosa. Dan menuntut ilmu itu, kewajiban menuntut ilmu dari lahir sampai ke liang lihat. Bahkan orang yang sakaratul maut saja itu masih ada kewajiban menuntut ilmu. Bagi orang-orang yang sehat itu mengajari, dengan istilah lain adalah talqin. Itu wujud daripada orang yang sudah sakaratul maut saja itu masih ada kewajiban menuntut ilmu. Apalagi tentunya orang yang sehat, yang bugar, yang tidak sakit, tentunya wajib sekali menuntut ilmu. Untuk apa? Gunanya adalah untuk bagaimana meningkatkan kualitas keimanan, keyakinan dalam jiwa manusia. Dan itulah ada orang-orang yang tidak rugi ketika dia dalam kehidupannya selalu mengisi waktu tadi untuk meningkatkan kualitas keimanan. Karena illal ladzina amanu, yaitu mereka-mereka yang tidak rugi adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa lagi sih mereka-mereka yang tidak rugi? Wa amilus sholihat. Lalu dia juga melaksanakan amalan-amalan yang soleh, amalan-amalan yang benar, amalan-amalan yang baik. Tentunya amalan yang baik itu yang didasari dengan keimanan. Kenapa? Karena beramal soleh itu harus didasari dengan keimanan, sehingga amal soleh itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yudlamuna nakira." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak dizalimi sedikit pun. Jadi mereka yang tidak rugi adalah dia yang melaksanakan amalan-amalan soleh didasari dengan keimanan. Dan tadi keimanan yang didasarkan ilmu dan tambah keyakinan, dan dia melaksanakan amalan-amalan soleh, tentunya akan diterima oleh Allah. Dengan apa? Dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah orang-orang yang tidak rugi. Yang berikutnya adalah watawassabil haq, yaitu mereka-mereka yang tidak rugi adalah mereka-mereka yang selalu menasehati dalam kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran ini al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah, maka janganlah menjadi orang-orang yang ragu. Jadi mereka-mereka yang selalu menasehati dalam kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Kebenaran itu standarnya adalah
dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari pemikiran, bukan dari perasaan orang, tapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka-mereka yang beruntung adalah mereka-mereka yang selalu saling menasehati dalam kebenaran. Untuk saling menasehati, tentunya ada orang yang menasehati dan ada orang yang mau dinasehati. Yang dinasehati mau, yang menasehati juga mau. Sehingga terjadilah suatu kesinambungan. Ketika nasihati dia tidak mau, padahal ada yang mau dinasehati, maka tidak akan berjalan. Tapi ada yang mau dinasehati tetapi tidak ada yang mau menasehati, itu jika tidak berjalan. Maka dalam Islam adalah adanya suatu kerjasama dengan baik, yaitu apa? Saling menasehati dalam kebenaran. Maka inilah orang-orang yang tidak rugi. Lalu siapa lagi yang tidak rugi? Kata Allah, yaitu watawasobis sabar, yaitu mereka-mereka yang selalu menasehati dalam kesabaran. Sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena peningkatan keimanan penuh dengan ujian-ujian. Untuk menjalankan amalan-amalan yang soleh itu penuh dengan ujian-ujian. Untuk menasehati dalam kebenaran penuh dengan ujian-ujian. Maka perlu adanya suatu kesabaran. Maka sabar tidak pernah berhenti. Sabar itu tidak ada batasnya. Di mana ada sebagian orang yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Tidak mungkin suatu kebaikan, tidak mungkin suatu kebenaran, tidak mungkin suatu perintah Allah ada batasnya. Maka terjadinya banyak orang putus asa, terjadinya banyak orang-orang yang bunuh diri, terjadinya banyak-banyak yang selalu tidak semangat dalam kehidupannya karena dia sudah membatasi kesabaran. Maka orang yang tidak rugi adalah mereka-mereka yang selalu menasehati dalam kesabaran. Maka dalam kesabaran ini perlu kita tingkatkan juga, karena berdakwah itu perlu adanya suatu kesabaran. Orang menjalankan kebaikan perlu ada kesabaran. Untuk mempertahankan keimanan perlu adanya suatu kesabaran. Demi apa? Demi melaksanakan waktu dengan sebaik-baiknya itu perlu dengan melatih selalu kesabaran dalam jiwa kita. Dan sahabat Assalam TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh Allah akan menguji berbagai dengan ujian-ujian, yaitu Allah akan menguji dengan ketakutan. Allah juga akan menguji walju, kelaparan. Allah juga akan menguji dengan buah-buahan dan lain sebagainya. Maka bergembiralah bagi orang-orang yang sabar. Siapa orang yang bersabar? Mereka adalah alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka-mereka yang sabar itu adalah ketika mereka mendapatkan suatu musibah, mereka selalu mengatakan semuanya datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala permasalahan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dengan kesabaran yang selalu bertambah terus, menguatkan kesabaran, maka dalam mengisi kehidupan penuh dengan kesabaran, itulah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, di penghujung tahun Hijrah ini, kita berharap untuk selalu bisa mengisi waktu dengan sebaik-baiknya, dengan selalu mengintrospeksi waktu yang dulu, harusnya nanti ke depan kita akan lebih baik lagi. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka dia adalah orang-orang yang celaka. Barang siapa yang hari ini sama dengan hari yang kemarin, maka itulah orang-orang yang rugi. Dan ketika hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin, maka itulah orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu, kita tentunya perlu bermuhasabah, perlu introspeksi. Ke depan kita harus lebih baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanuttaqullah
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan periksalah dirimu, perbuatan-perbuatanmu di sebelumnya, untuk mempersiapkan perbuatan-perbuatan untuk kedepannya lebih baik lagi. Maka untuk mengkaji, memahami, menghayati perbuatan-perbuatan yang kemarin itu seperti apa, sudah baik belum? Ketika belum baik, maka kita perbaiki di tahun depan nanti. Kita perbaiki, kita tingkatkan kualitas keimanan kita tingkatkan kualitas amalan-amalan soleh kita tingkatkan saling nasihat menasihati kita dalam kebenaran, dan kita tingkatkan saling nasihat menasihati dalam kesabaran kita. Maka ke depan lebih baik lagi. Wattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memperhatikan apa-apa yang selalu kita kerjakan. Baik kerjakan yang masa dulu, kerjakan yang sekarang, dan dikerjakan akan datang, itu saling berkait, dan Allah selalu memperhatikan, dan pasti akan ditimbang oleh Allah mana timbangan kita lebih baik kebaikan ataupun lebih banyak keburukan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk mengisi waktu dengan sebaik-baiknya ke depan. Mudah-mudahan kita semakin selalu semangat dalam menjalankan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, dan selalu semangat untuk menuntut ilmu, dan selalu semangat dalam menjalankan perintah-perintah Allah, dan semangat dalam meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.